Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Ramadan yang kedua ini Allah berikan kita kesehatan. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus anugerahkan nikmat kesehatan ini sampai selesai Ramadan nanti. Amin. Kita berselawat pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tercurah limpah keberkahan kasih sayang Allah dan mudah-mudahan kita dapat syafaat nanti di yaumil akhir. Allah pantaskan kita masuk barisan panjang orang-orang yang dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih manfaat puasa itu dilihat dari sisi medisnya. Namun sebelum itu, saya ingin sampaikan mengingatkan kita semua sebagai penambah semangat kita, motivasi kita untuk terus istiqomah subuh di masjid, subuh di musala ini, di tempat yang insya Allah muliakan ini, kita melaksanakan ta'lim ba'da subuh karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali manfaat buat kita semuanya. Dan ini perlu kita ulang-ulang terus. Salah satu manfaatnya di antara banyak manfaat itu adalah mendapat pahala Bapak Ibu. Hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang menegakkan salat subuh berjamaah di masjid, di musala ya, lalu duduk berzikir, kemudian tadarusan, kemudian ta'lim sampai matahari terbit, lalu menegakkan salat 2 rakaat, maka ia meraih pahala haji dan umrah. Rasulullah SAW melanjutkan dengan perkataan sempurna sampai 3 kali. Hal ini menunjukkan betapa besarnya fadilah ta'lim ba'da subuh ini insyaallah. Kemudian yang kedua, perlu kami ingatkan terus bahwa ta'lim ba'da subuh ini insyaallah memperoleh ketentraman. Sering saya tanya kepada para jamaah setiap pagi, Bapak dan Ibu, gimana perasaannya ketika ikut ta'lim ba'da subuh? Senang, nyaman? Atau justru hatinya gelisah di tempat ini? Kalau hati Bapak dan Ibu gelisah harus dipertanyakan. Ada apa dengan hati saya, kan seperti itu. Nah, itu mendapat kenyamanan. Tidaklah suatu kaum berkumpul, hadis riwayat Muslim, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid daripada banyak masjid, sedangkan mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenteraman. Mereka diliputi rahmat, malaikat mengelilingi mereka dan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu tetap semangat ya untuk subuh, dan saya senang sekali ini jumlah kita lebih dari biasa nih Pak Ustaz. Kalau biasanya ada puluhan, kini mendekati ratusan, masyaallah, luar biasa. Lebih kurang. Nah, apalagi yang ketiga itu mendapat ampunan Bapak Ibu. Hadis riwayat At-Tabrani mengatakan Rasulullah SAW bersabda bahwa tidaklah duduk suatu kaum kemudian mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam duduk mereka hingga mereka berdiri, melainkan dikatakan oleh malaikat kepada mereka, berdirilah kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian dan keburukan-keburukan kalian telah Allah ganti dengan berbagai kebaikan. Masya Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, seolah berada di taman surga, Raudatul Jannah, insyaallah. Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu berkata bahwa barang siapa yang ingin menempuh taman-taman surga di dunia, hendaklah dia menempati majelis-majelis zikir layaknya kita pagi ini, insyaallah. Karena itu adalah taman-taman surga, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melewati taman surga, maka singgahlah dengan hati senang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Beliau menjawab, halaqah zikir, majelis ta'lim. Seperti itu. Riwayat hadis Tirmizi. Kemudian apalagi mendapat naungan dari para malaikat. Rasulullah SAW bersabda bahwa para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu. Nah, hari ini kita duduk di sini menuntut ilmu enggak kira-kira? Thalabul ilmi, benar sekali.
karena ridho atas apa yang mereka lakukan. Maka malaikat membentangkan sayapnya karena malaikat ridho atas apa yang kita lakukan setiap pagi insyaallah. Kemudian terakhir didoakan oleh seluruh makhluk hidup. Kemudian Bapak dan Ibu, ternyata kita insyaallah mendapatkan kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu Allah, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga insyaallah. Hadis riwayat Muslim seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin sampaikan sebuah penemuan betapa ternyata puasa itu erat sekali korelasinya dengan kesehatan kita. Ya, seorang peraih Nobel kedokteran mengungkap manfaat puasa yang luar biasa menakjubkan. Dan kita harus tahu ini Bapak Ibu. Karena memang dalam ajaran Islam, puasa itu merupakan salah satu ibadah wajib di bulan Ramadan. Menahan rasa lapar, haus, dan nafsu sejak waktu subuh hingga maghrib atau matahari tenggelam. Dan ibadah puasa itu dipercaya tak hanya membawa kebaikan terhadap aspek rohani, tetapi ternyata juga membawa kebaikan terhadap aspek jasmani kita. Nah, tidak sekedar anggapan saja. Seorang peneliti dari Jepang namanya Yoshinori Ohsumi. Siapa namanya Pak Ibu? Ya, simpelnya Ohsumi gitu loh. Namanya Profesor Ohsumi. Dia membuktikan secara ilmiah bahwa puasa dapat memiliki dampak baik bagi kesehatan. Nah, peraih Nobel ini Bapak Ibu menemukan bahwa puasa berkaitan erat dengan autopagi namanya. Apa itu autopagi? Autopagi itu merupakan istilah orang Yunani yang mengatakan yang berarti memakan diri sendiri. Nah, secara ilmiah autopagi itu dikenal sebagai kemampuan sel dalam tubuh kita untuk memakan atau menghancurkan komponen tertentu di dalam sel itu sendiri. Nah, melalui penelitiannya, Sumi tadi menemukan bahwa autopagi itu memegang peran besar dalam tubuh. Mekanisme ini berperan besar dalam mengontrol fungsi-fungsi fisiologis di mana komponen sel perlu didegradasi atau didaur ulang namanya. Nah, dengan autopagi, sel dapat mengisolasi bagian sel yang rusak. Karena setiap hari itu Bapak Ibu, tubuh kita itu ada sel-sel yang rusak dan mati. Seperti itu. Nah, setelah mengisolasi bagian yang bermasalah, sel kemudian menghancurkan bagian tersebut menjadi sesuatu yang tidak membahayakan dan melakukan daur ulang untuk menghasilkan energi dalam sel. Itu cerita autopagi. Nah, dalam temuan ini diketahui bahwa mekanisme autopagi tak hanya berdampak baik pada kondisi sel yang bersangkutan saja. Mekanisme autopagi juga terbukti berperan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi berdasarkan penelitian, Ohsumi juga menemukan satu cara sederhana untuk memancing terjadinya autopagi dalam sel. Dan cara sederhana itu adalah berpuasa. Apa Bapak Ibu? Berpuasa. Ohsumi menemukan bahwa kunci untuk mengaktifasi proses autopagi pada sel ialah kondisi kekurangan nutrisi dalam tubuh kita. Di sisi lain, berpuasa membuat otak menerima sinyal bahwa tubuh sedang kekurangan makanan dan mencari-cari makanan yang tersisa dalam tubuh. Nah, proses ini membuat autopagi teraktivasi dan sel melakukan perusakan terhadap protein yang rusak ataupun tua di dalam tubuh kita. Ketika kadar insulin dalam tubuh menurun, glukagon namanya mulai bekerja dan membersihkan sisa-sisa sel yang telah mati atau rusak tadi. Nah, selama proses ini Bapak Ibu, menariknya adalah bahwa tubuh syaratnya terjadi autopagi itu, tubuh harus terbebas dari makanan atau minimal 12 jam. Sekarang saya tanya, kita berpuasa berapa lama? Berapa jam? 12 jam. Cocok dengan penemuan autopagi oleh Profesor Ohsumi seperti itu. Nah, sesuai dengan durasi puasa umat muslim sedunia pada umumnya. Nah, sedikit saja makanan yang masuk ke dalam tubuh kita pada waktu di bawah sebelum 12 jam dapat membuat proses autopagi terhenti. Masya Allah. Ya, ini penemuan dari
orang Jepang nih Bapak Ibu, profesor lagi. Nah, manfaat dari ibadah berpuasa seperti ini sebaiknya tentu tak hanya dirasakan saat Ramadan saja. Ibadah puasa sunnah yang rutin, makanya Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan kita saum Senin, Kamis. Ternyata ini salah satu kunci kesehatan yang luar biasa pada diri Rasulullah SAW. Kenapa tidak kita tiru juga hal seperti ini? Penelitian sudah membuktikan itu, bahwa ketika kita menahan lapar, terjadi proses sel memakan sel yang rusak di dalam tubuh kita, insyaallah. Nah, maka dari Bapak Ibu, kita berharap sekali ya, puasa Ramadan ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi lebih dari itu bagaimana kita mengekang hawa nafsu kita. Mudah-mudahan dengan kita menahan lapar, berefek baik pada kesehatan kita, terjadinya autopagi dalam tubuh kita. Kemudian dengan menahan hawa nafsu kita, insya Allah melatih kesabaran kita. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa output akhirnya? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan puasa menyehatkan badan kita. Sesering mungkin terjadi autopagi dalam tubuh kita, sel-sel yang rusak dimakan oleh sel yang sehat, seperti itu. Kemudian menahan nafsu kita, insya Allah mengantarkan kita mendapat derajat takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saatnya nanti ketika Syawal tiba, kita kembali dalam kondisi fitrah, badan kita sehat, kemudian raga kita sehat, jiwa kita sehat, dan kita terbebas dari dosa, ibarat bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya tanpa maksiat, tanpa dosa, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu Bapak Ibu, penemuan ini menjadikan Profesor Ausumi memenangkan hadiah Nobel di bidang ilmu fisiologi dan kedokteran, masya Allah, pemenang Nobel. Maka dari itu Bapak Ibu, teruslah semangat, ajak anak-anaknya, ajak keluarganya. Ya mungkin sebesar mereka baru-baru belajar berpuasa, maka terus ajak seperti itu. Untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan dan puasa tahun ini menjadi puasa terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman yang mengikuti kajian subuh kita pada pagi hari ini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekiranya bermanfaat silakan di-share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan jadi asbab dan menjadi wasilah kebaikan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.